Setelah beberapa hari yang lalu kami berbincang, rasa ingin tahuku akhirnya mendorong saya sore ini kembali ke tempat kerja untuk berbincang dengan kawan, ingin mendengar ceritanya. Mengapa ia memutuskan untuk tinggal jauh dari keluarga yang amat ia sayangi. Pondok Cabe Golf Club adalah sarana olahraga sekaligus daerah terbuka hijau yang juga berfungsi sebagai paru-paru kota serta resapan air di Tangerang Selatan. Dengan luas 60 hektar, tempat ini adalah penggerak ekonomi daerah dengan puluhan UMKM di sekelilingnya, juga menyerap lebih dari 500 orang tenaga kerja. Dan di cerita kawan kali ini, kita akan berbincang dengan salah satunya. Goresannya kurang sama ini Alasan saya itu kenapa saya lebih memilih kerja jauh hitungannya, merantau lah istilahnya, merantau. Karena kalau di kampung itu ya sebenarnya ada kerjaan, cuman nggak tentu. Kadang-kadang kalau misalkan saya kerjaan pokok saya di kampung itu kadang-kadang kan ikut sama bos. Jadi kan namanya di kampung itu jarang ya si bos itu dapat kayunya, juga jarang. Jadi mungkin penghasilannya pun kurang, sebutannya kurang cukup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjen, asal dari Lebak, Banten, Desa Taman Sari, Kecamatan Banjarsari, Provinsi Banten. Saya kerja di Pondok Cabe Golf sekitar 10 tahunan. Saya pertama kerja di Pondok Cabe Golf itu ngikut dulu waktu sama Pak Dede. Belum karyawan. Jadi pekerjaan apa tuh Bang? Kayak penebangan pohon dulu asal pertamanya tuh Pak.
ada proyek, terus saya dipanggil sama Pak Dede, ikutlah itu kalau nggak salah 2009. Pekerjaannya motong kayu, penebangan, pengurangan pohonan yang terlalu rimbun. 2010 itu ada kayak semacam pekerjaan proyek bunker, pergantian pasir sama grain coil, Oh, renovasi. renovasi bunker. Dulu diajak sama Pak Dede karena itu kerjaan boleh dikatakan kerjaan kasar ya. Jadi mungkin Pak Dede itu milih yang kuat, yang ibaratnya suka bekerja keras, Pak Dede waktu itu kontraktor. kayak semacam kontraktor gitu. Pasirnya itu dibawa dari mana? Itu pasirnya sama dari Rangkas juga, dari Lebak. Jadi Bang Nurjan ngerjain proyeknya di sini aja, apa dari mulai pengangkutan pasirnya waktu itu? Kalau pengangkutan pasirnya beda lagi, ada suppliernya, dan saya cuman pekerja yang diterapkan di Golep Pondok Cabe. Habis pengerjaan bunker pindah ke konblok. Itu kalau nggak salah 2011 itu masuk ke pekerjaan konblok. Berarti setelah proyek itu selesai, Bang Nurjan jadi apa? Nah, itu kita beralih ke pekerjaan yang lama lagi, kayak semacam, kalau saya sih di kampung ya, dulu emang di penebangan, bukan penebangan liar. Jadi saya itu ada bos yang suka ngejual kayu balokan yang dikirim. Nah itu saya sebagai penebangnya sama yang bikin balokannya gitu. Itu 2013 saya kan udah nggak ikut kayak semacam proyek Pak Dede lagi. Nah kebetulan saya kenal sama Pak M Nur, pengawas lapangan pada waktu tahun kemarin tuh. Saya ditawarkan untuk bekerja di lapangan golf sebagai PHL. Jadi waktu tahun 2013 pertengahan tuh saya masuk ke Arjen kerja lepas di Golep Pondok Cabe 2013 pertengahan kalau nggak salah. Kalau pekerjaannya sih kayak semacam sama kayak kemarin, kayak pergantian pasir gitu. Jadi ditugaskan saya emang pertama kerja di sini tuh kebersihan. Nah habis kebersihan jadi saya nyambung ke gimana program, gimana disuruh sama pengawas saya kalau kewajiban saya udah beres. Alhamdulillah sekarang udah diangkat jadi operator green, dan alhamdulillah lagi udah dikontrak. Selama kerja sini tinggalnya di mana? Ditinggalnya di mes, area pergudangan mesin. Sekarang Bang Nurjan berarti keluarga di kampung. Keluarga di kampung sudah berkeluarga, kurang lebih kalau nggak salah udah 16 tahun. 16 tahun. Alhamdulillah anak udah 3. Yang gede itu usianya baru 15 tahun. Yang kedua 8 tahun. Yang ketiganya baru 2,5 tahun. Kalau pulangnya saya sebulan sekali. Itu pun saya kan udah kontrak. Saya seminggu itu ada waktu libur.
Jadi saya memanfaatkan waktu libur itu untuk pulang. Perjalanan antara pulang kampung itu membutuhkan waktu 4 jam. Kalau dari segi pengawasannya itu kita komunikasi ya, komunikasi sama istri di rumah. Ya mungkin lebih dominan istri kali yang apa namanya yang ngawasin, karena kan posisinya kita jauh. Tapi tetap setiap itu kita komunikasi sama istri, komunikasi tentang masalah anak, kesehatan anak, apalagi apa sholatnya, apa ngajinya, kita komunikasi. Mungkin peran istri itu yang lebih banyak gitu. Alasan saya itu kenapa saya lebih memilih kerja jauh gitu kan ya, perantau lah istilahnya, merantau. Karena kalau di kampung itu ya sebenarnya ada kerjaan, cuman nggak tentu. Kadang-kadang kalau misalkan saya kerjaan pokok saya di kampung itu kadang-kadang kan ikut sama bos. Jadi kan namanya di kampung itu jarang ya si bos itu dapat kayunya, juga jarang. Jadi mungkin penghasilannya pun kurang, sebutannya kurang kurang cukup dah. Kalau di sini mah kan hitungannya kalau misalnya kita sehat, kita setiap hari gitu, setiap hari kerja. Kalau bisa menutupi sih bisa, itu tergantung dari apa, pengaturan ya, pengaturan dari segi ekonomi penghasilan kita gitu. Ya dibilang nggak cukup, ya dicukup-cukupin gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah betah. Saya kerja di sini itu lumayan, alhamdulillah betah gitu. Karena kita sama tetangga-tetangga, ibaratnya pribumi di sini pun kita udah pada kenal. Bahkan sama lurahnya pun, sama lurahnya RT-nya pun udah pada kenal. Boleh dikatakan seneng olahraga. Seneng olahraga. Dulu saya main bola tuh, hobi banget. Nah sekarang bisa pindah, karena mungkin saya kerja di lapangan golf, jadi hobi itu timbul. Alhamdulillah saya bisa mukul-mukul main golf seperti orang-orang ibaratnya yang suka main golf. Alhamdulillah saya udah bisa gitu. Hampir mau 5 tahun dah di lapangan main golf tuh. Kalau main golf itu sebenarnya sih pengennya ya. Kalau profesi sih mungkin iya ya. Ya cita-citanya sih pengennya saya itu main golf itu pengennya handicap single, tuh cita-citanya, pengennya gitu. Oh, nggak mau jadi pemain profesional? Enggak, ya bisa masuk profesional bisa, cuman namanya kita pekerja mungkin ya terbatas juga kali. Kalau misalnya kita kan pekerja gitu. Tapi mudah-mudahan lu bisa mau gitu, pengen jadi. Kedepannya sih pengennya setiap mesin itu bisa menguasai, karena bener-bener menguasai. Karena kalau ibaratnya kita sudah bisa, kan bisa ngebantu temen, entah itu yang cuti, apa yang sakit, kan kita ke depannya kita nggak tahu. Mudah-mudahan kalau misalnya saya bisa, kan bisa ngebantu temen juga, bisa ngebantu pengawas juga, seperti itu. Pernah kejadian itu kalau nggak salah itu 2016 apa 2017 itu kalau nggak salah setengah 12 malam, ada pohonan roboh pas waktu angin kencang ya. Kalau nggak salah itu 2015 kalau nggak salah, ada pohonan, hujan angin. ya hujan angin, pohonan roboh itu hampir mepet ke green pada waktu. Nah pengawas saya datang, kan pengawas saya mah kan pulang, nggak tidur di mes, jadi datang tuh malam-malam. Kita
suruh standby karena ada laporan dari security, ada pohon rubuh, makanya kita siap langsung segap karena pas kejadian itu malam Sabtu. Itu kan kalau malam Sabtu kan besok kita weekend, kita ngelainin tamu. Mau tidak mau, kita harus siap. Kita harus siap. Itu kita kerjain kalau nggak salah itu cuman 2 jam. Kita angkat, kita potong, kita angkat, itu langsung bersih. Langsung bersih besok. Alhamdulillah. Jadi awalnya saya melihat Kang Nurjen ini anak memang benar-benar pekerja, itu satu, dan kedua kemauannya tinggi, dia mau belajar, mau mencoba, itu yang saya lihat dari Kang Nurjen. Jadi apapun yang saya perintah, apapun yang saya minta tolong ke Kang Nurjen, selalu dia siap dan tidak pernah ada kata menolak atau apa. Dan saya juga memberi motivasi dia kerja tuh kita dari kita untuk kita, baik untuk kita, buruk pun nanti akan terhadap kita dampaknya, bilang gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ayo kita kerja sama-sama yang baik, disiplin. Dan saya melihat Kang Nurjen sendiri, itu yang saya lihat, dia disiplin dan kemauannya tinggi untuk belajar, untuk mencoba, tidak pernah kata dia menyerah. Itu yang saya salut dari Kang Nurjen. Makanya itu salah satu saya beri kesempatan dengan Kang Nurjen untuk bekerja di sini, untuk membantu di sini. Ya mudah-mudahan ada manfaat baik ya untuk dia. Saran saya satu, pekerjaan apapun harus kita tekuni, itu satu. Jadi dengan apapun yang kita tekuni, insya Allah akan ada manfaat baik dan mudah-mudahan ada hasil yang baik itu. Dan kedua, jangan pernah menyerah, jangan pernah malas untuk belajar, untuk mencoba, karena ilmu itu dari mana aja gitu. Tidak harus kita duduk di bangku sekolah gitu. Dari lapangan tempat kita bekerja juga itu akan dapat ilmu. Ya saya sendiri bersyukur, saya kerja di Pondok Cabai Golok dari tahun 90, banyak ilmu yang saya dapat. Itu yang perlu saya syukuri. Gitu. Jadi intinya, ayo kawan-kawan, dengan situasi lapangan kita yang saat ini sudah mulai bagus, sudah mulai orang suka, ayo sama-sama kita jaga, kita rawat, dan mudah-mudahan dengan apa yang udah kita kerjakan mendapat hasil yang baik dan mendapat keberkahan juga untuk kita semua. Saya rasa itu. Kalau untuk saya pribadi sebagai pengawas di lapangan, untuk Bang Nurjen itu segala sesuatunya bisa, ingin bisa juga gitu. Jadi kerja apapun yang selama ini kita perintahkan selalu siap dan hasilnya sangat memuaskan buat saya. Itu pesan dengan kawan-kawan, untuk kawan-kawan hanya pesan saya, kerjalah yang jujur dan ikhlas, utamakan waktu kerja kita, yang dibayar oleh perusahaan itu waktu kita kerja, bukan jam kerja. Kira-kira seperti itu Pak Jali. Jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah. Dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia pun di jalan Allah. Namun bila ia bekerja dalam rangka ria atau berbangga diri, maka ia berada di jalan setan. Hadis riwayat Tabrani.